Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini kita akan membahas materi SMA kelas 11 pada pelajaran PAI dan Budi Pekerti pada bab khutbah, tabligh, dan dakwah. Pengertian khutbah, tabligh, dan dakwah hampir sama, yaitu sama-sama menyampaikan kepada orang lain. Khutbah berasal dari kata khotoba yakhtubu khutbatan, yang artinya memberi nasihat dalam kegiatan ibadah seperti sholat Jumat, sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, sholat istisqa, sholat kusuf, wukuf, dan nikah. Sedangkan menurut istilah, khutbah adalah kegiatan ceramah kepada sejumlah orang Islam dengan syarat dan rukun tertentu yang berkaitan langsung dengan keabsahan atau kesunahan ibadah. Yang kedua yaitu tabligh. Tabligh berasal dari bahasa Arab yaitu balagha yuballighu tablighon, yang berarti menyampaikan dan memberitahu dengan lisan. Sedangkan menurut istilah, tabligh adalah kegiatan menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa taala secara lisan kepada orang Islam atau lebih untuk diketahui dan diamalkan isinya. Yang ketiga yaitu dakwah. Dakwah berasal dari bahasa Arab yaitu da'a yad'u da'watan, yang artinya yaitu memanggil, menyeru, mengajak pada sesuatu hal. Menurut istilah, dakwah adalah kegiatan mengajak orang lain, seseorang atau lebih, dengan cara bil hilal, yaitu dengan cara perbuatan, dan juga dengan cara bilisan, dengan perkataan. Kegiatan dakwah bukan hanya ceramah, tetapi juga aksi sosial yang nyata, seperti santunan anak yatim, sumbangan untuk membangun fasilitas umum, dan lain-lain. Setelah kita memahami definisi khutbah, tabligh, dan dakwah, kita akan membahas tentang kedudukan atau pentingnya khutbah, tabligh, dan dakwah. Khutbah memiliki kedudukan yang sangat penting dalam syariat Islam, maka khutbah tidak mungkin bisa ditinggalkan karena akan membatalkan aktivitas ibadah. Seperti halnya dalam pelaksanaan sholat Jumat. Jika dalam sholat Jumat tidak dilaksanakan khutbah, maka sholat Jumat tersebut dianggap tidak sah. Yang kedua yaitu tabligh. Tabligh merupakan sifat wajib bagi Rasul, yaitu menyampaikan wahyu dari Allah kepada umatnya. Semasa Rasulullah masih hidup, seluruh waktunya dihabiskan untuk menyampaikan wahyu kepada umat-umatnya. Setelah Rasul wafat, kebiasaan tersebut dilanjutkan oleh para sahabat hingga kita pada saat ini. Tabligh menjadi tugas setiap umat Islam. Jika kita melihat kemungkaran, maka kewajiban kita adalah mencegah atau menghentikannya. Selanjutnya yaitu dakwah. Dakwah merupakan kewajiban umat Islam. Sebagian ulama ada yang menyebut berdakwah itu hukumnya fardu kifayah. Sebagian yang lain, hukum berdakwah adalah fardu ain. Rasul selalu menganjurkan kita berdakwah dengan cara kebaikan dan dengan cara ma'ruf. Ketentuan khutbah, tabligh, dan dakwah. Syarat-syarat khutbah, tabligh, dan dakwah yaitu Islam, baligh, berakal, dan mendalami ajaran Islam. Syarat dari dua khutbah yaitu khutbah dilaksanakan sesudah masuk waktu zuhur, khatib duduk di antara dua khutbah, khutbah diucapkan dengan suara yang keras dan tertib. Selanjutnya yaitu sunnah khutbah. Khatib berdiri ketika khutbah, mengawali khutbah dengan memberi salam. Khutbah hendaknya jelas, mudah difahami, dan tidak terlalu panjang. Khatib menghadap jamaah ketika khutbah, menertibkan rukun khutbah, membaca surat Al-Ikhlas ketika duduk di antara dua khutbah. Selanjutnya yaitu rukun khutbah. Yang pertama membaca hamdalah,
yang kedua membaca syahadatain, yang ketiga membaca sholawat, yang keempat berwasiat takwa, yang kelima membaca ayat Al-Quran di salah satu khutbah, dan yang terakhir berdoa pada khutbah kedua. Adapun etika dalam menyampaikan tabligh, yaitu bersikap lemah lembut, tidak kasar, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, mengutamakan musyawarah dan berdiskusi. Materi dakwah yang disampaikan harus mempunyai dasar hukum yang kuat dan jelas, menyampaikan dengan ikhlas dan sabar, tidak menghasut orang lain untuk bermusuhan. Selanjutnya yaitu etika dalam berdakwah. Yang pertama, dakwah dilaksanakan dengan hikmah, yaitu dengan ucapan yang jelas, tegas, dan sikap yang bijaksana. Yang kedua, dakwah dilaksanakan dengan mau'izatul hasanah, yaitu dengan nasihat yang baik. Yang ketiga, dakwah dilaksanakan dengan uswatun hasanah. Dan yang terakhir, dakwah dilakukan dengan cara mujadalah, yaitu dengan cara diskusi atau bertukar pikiran. Adapun perilaku mulia yang dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan khutbah, tabligh, dan dakwah. Yang pertama, ketika melaksanakan sholat Jumat, hendaklah mengamati dan menyimak khutbah yang disampaikan khatib. Yang kedua, ketika melihat kemungkaran di sekitar kita, kita harus mencegah dengan memberikan alasan yang logis, baik atas dasar agama, sosial, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu melibatkan diri secara aktif dalam kegiatan keagamaan, seperti halnya dalam kegiatan Hari Besar Islam.